Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Sehingga pun pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah pada seluruh kaum muslimin. Baiklah, eh, pada hari ini saya akan sedikit membagikan ya sedikit analisa tentang apa yang cukup ramai beberapa waktu yang lalu ya. Meskipun saat ini agak tertutupi dengan opini-opini yang lain ya, tetapi polemik ini masih terus berjalan ya. Bahkan tadi malam itu ada kalau ibu-ibu mau sedikit melihat atau mendengarkan opini sisi lain, itu ada di Kompas kalau nggak salah ya, apa Tempo ya, itu di bocor halusnya dibahas. Nah, di situ ada sedikit diskusi tentang polemik antara Kementerian Kesehatan dengan profesi ya, dalam tanda kutip profesi dokter ya, para guru besar yang mengatasnamakan profesi dokter. Namun kita tidak berpanjang atau ikut dalam polemik ini secara khusus ya, karena sebenarnya polemik ini adalah polemik yang bersifat teknis saja. Artinya sebenarnya kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis yang itu bisa terjadi di apa namanya dalam sistem manapun itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, polemik ini adalah polemik yang sebenarnya menjadi cabang dari persoalan ataupun eh, masalah dasar yang mesti diselesaikan. Jadi polemik antara guru besar ini ya, para pendidik ataupun para eh, profesor ya dalam bidang kesehatan ini bukanlah polemik yang eh, menjadi akar suatu masalah. Artinya kalaupun ini diselesaikan, itu tidak akan menyelesaikan problem kesehatan yang selama ini menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Itu ya seperti yang mengemuka pelayanan kesehatan yang belum maksimal, ya sebaran tenaga kesehatan yang eh, berkumpul atau tidak merata. Kemudian problem kesehatan yang mahal ya, kemudian elitis ya yang hanya bisa dijangkau oleh sebagian orang atau banyaknya anggota atau masyarakat kita yang berobat ke luar negeri. Nah, itu tidak akan selesai. Ini adalah problem-problem yang cabang yang harusnya bisa yang muncul karena ada faktor lain. Nah, ini yang mungkin saya berharap ini yang menjadi topik diskusi kita dan kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga paham persoalan ini gitu. Karena kalau misalnya kita fokus membahas hal-hal yang terjadi atau menjadi akibat dari suatu eh, sesuatu ya, maka setiap saat akan muncul masalah baru ya, ya selama persoalan dasar tidak selesaikan maka akan selalu muncul masalah-masalah yang menjadi ikutan atau akibat dari persoalan dasar tersebut. Nah, itu. Nah, karena itu sepintas mungkin saya akan eh, apa? Saya akan membagikan satu PowerPoint ya. Tuh ya, kita mulai.
Nah, sebelum kita harus mulai dengan mendudukan pernyataan para guru besar tersebut, ya, ya. Kemudian untuk kita bisa analisa, ya, bahwa sebenarnya pernyataan para guru besar ini, ya, suatu eh, atau gugatan mereka ini adalah suatu persoalan yang sebenarnya memang betul, ya, bahwa kita butuh eh, sistem pendidikan yang baik, ya, yang menjamin mutu lulusan yang berkualitas, ya. Kemudian kita tentu menginginkan ada institusi pendidikan yang memang aktif, ya, dan bermakna dalam setiap eh, perumusan kebijakan. Kemudian kebijakan kesehatan juga harus transparan, ya, dan berbasis bukti. Kemudian bahwa eh, kita membutuhkan jaminan keselamatan atas pasien di masa depan, sehingga semua teknologi kesehatan ataupun, ya, seperti yang kemarin rame, ya, genomik atas masyarakat itu harus dibangun atas landasan eh, keselamatan pasien, dan tentu eh, apa eh, keselamatan atau kedaulatan bangsa itu pentingnya. Kemudian juga kita tidak boleh, artinya pemerintah itu tidak boleh mendiskreditkan profesi tertentu, sehingga profesi itu, misalnya profesi dokter itu dikucilkan oleh masyarakat. Karena ini yang akan menanggung akibatnya adalah bukan hanya para dokter itu, tapi juga masyarakat, ya. Masyarakat tidak akan percaya dengan para dokter. Nah, sehingga akibatnya terjadi kegamangan, ya, antara hubungan dokter dan pasien. Ini berbahaya. Kemudian yang kita dudukan yang paling banyak mengambil porsi sebenarnya adalah polemik tentang kolegium kesehatan atau kolegium kedokteran lebih tepatnya, ya. Kolegium itu adalah suatu institusi yang selama ini, ya, yang membawahi, merancang dan menjamin apa namanya kualitas dan kompetensi dokter. Nah, itu dan tenaga kesehatan. Nah, coba kita lihat eh, bagaimana tupoksi kolegium. Tuh, bagaimana tupoksi eh, kolegium, ya. Kolegium itu berfungsi setidaknya ada beberapa beberapa hal, yakni mengembangkan cabang disiplin ilmu, ya. Kemudian menyusun standar pendidikan profesi. Kemudian eh, menyelenggarakan uji kompetensi, ya, melakukan pembinaan dan pengembangan eh, profesi dokter berkelanjutan, kemudian memberikan rekomendasi ataupun pengakuan atas suatu keahlian tertentu, ya. Kalau ada eh, profesi baru dalam dunia kesehatan, maka yang akan mengembangkan dan menetapkan standar di kolegium itu. Kemudian bersama-sama dengan institusi lain menjaga mutu dan profesinya, menjaga mutu dan etika dari profesi dan kesejawatan dari organisasi tersebut. Kalau kita lihat profesi medis atau profesi kesehatan, ya, kita lihat dari sisi apa tadi, kolegium, ya. Jadi suatu profesi itu dianggap sebagai profesi sebenarnya kalau memenuhi dua hal. Yang pertama, profesi itu memiliki standar kompetensi. Tuh. Standar kompetensi artinya standar keahlian yang spesifik, memiliki standar-standar sains dan ilmu pengetahuan tertentu, bisa diuji, bisa didiskusikan, bisa diajarkan, bisa diwariskan ilmunya. Itu standar kompetensi. Kemudian yang kedua adalah standar etika. Jadi kalau misalnya ada suatu profesi tertentu, dalam tanda kutip, tidak memiliki standar kompetensi dan standar etika tertentu, maka tidak layak disebut sebagai profesi. Itu kesepakatan. Tuh, ya.
Siapa yang menetapkan standar kompetensi itu? Ya, slide nomor 5 ya, Bu. Yang menetapkan standar kompetensi dokter itu selama ini adalah kolegium. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang mendidik dan membentuk seseorang agar memiliki standar kompetensi tertentu? Tentu adalah lembaga fungsional atau lembaga pendidikan. Lembaga Untuk apa nih? Mbak Ayu. Lembaga pendidikan ini selama ini diampu atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau universitas. Ya, kemudian kolegiumnya ini ya di selama ini diampu oleh lembaga kolegium di bawah eh, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kolegium itu adalah organ struktural, ya, lembaga yang bersifat struktural, tidak mendidik, yaitu, tapi menetapkan standarnya. Kemudian yang mendidik atau membentuk seseorang agar kompeten itu adalah para pendidik. Nah, mereka inilah organ fungsional. Misalnya di rumah sakit itu ada tenaga fungsional, ya para dokter, perawat, bidan. Nah, kemudian ada manajemen, ya, ya direktur, wakil direktur, kepala gawat darurat, kepala macam-macam. Itu organ struktural. Kemudian yang kedua adalah standar etika, ya, kepatuhan terhadap norma tertentu yang disepakati, ya. Dari mana norma itu diambil, ya, tentu tergantung kesepakatan mereka, ya. Nah, dari sana sekali lagi bahas standar kompetensi, ya. Ya, kolegium berfungsi sebagai organ struktural, menjadi penjaga gerbang kualitas dan standar pendidikan serta kompetensi tertentu bagi para profesional di bidang kesehatan, ya. Maka ada kolegium dokter gigi, kolegium keperawatan, kolegium kebidanan. Di kedokteran pun, ya, ada kolegium dokter umum, ada kolegium dokter spesialis. Nah, dokter spesialis bisa banyak, ya. Ada kurang lebih 40 kolegium yang ada sekarang. Jadi ada begitu banyak disiplin ilmu yang telah berkembang di negeri kita ini. Kemudian yang kedua adalah eh, pembentuk atau pendidik standar kompetensi ini, ya, lembaga pendidikan, ya, organ fungsional, organ atau institusi yang berfungsi mencetak tenaga profesional yang kompeten berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh kolegium. Nah, selama ini, ya, kolegium ini di bawah organisasi profesi, ya, di bawah organisasi Ikatan Dokter. Jadi selama ini kolegium itu dibentuk oleh atau tunduk di bawah atau menjadi sayap dari organisasi profesi tertentu, di mana ID itu kita tahu bukanlah organisasi milik negara itu. Tuh, kalau saat ini kan dia setara dengan organisasi kemasyarakatan meskipun berbasis profesi tertentu, ya. Maka dari situlah banyak orang yang mempertanyakan independensinya. Bahkan ada yang mengatakan ini seperti menjadi raja-raja kecil, ya, yang seenaknya ataupun menjadi organisasi yang bersifat elitis, hanya bisa diduduki oleh orang-orang tertentu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sekarang ini kekuasaan bertumpu atau berkumpul di satu tangannya, ini pembuat standar, ya. Mereka yang membuat standar profesi, mereka yang menjadi pengajar, ya, melakukan evaluasi dan mengawasi sehingga, ya, muncul kesan tidak ada ruang untuk koreksi, ya, karena seseorang yang me- mendidik, seseorang yang mengawasi, seseorang yang mengevaluasi, tentu dia tidak bisa mengawasi dirinya sendiri, maka muncul banyak problem, ya, muncul banyak problem, ya, problem kompetensi, kemudian tidak ada evaluasi atas kualitas pendidikan, ya, tidak ada evaluasi atas proses, dan tidak ada evaluasi atas output. Itu menurut sebagian orang, atau setidaknya
pihak Kementerian Kesehatan selama ini. Tapi memang kalau kita lihat faktanya memang di lapangan ada semacam penurunan kualitas atau kompetensi para eh, tenaga kesehatan dalam hal ini secara spesifik para dokter yang dihasilkan dalam proses ini. Ya, contoh misalnya ya, sampai hari ini ya, ada 3 ribuan dokter ya. 3.000 dokter yang menunggu sudah selesai dari proses pendidikan, menunggu untuk ujian kompetensi dokter Indonesia. Ada 3 ribuan dan nggak lulus, bahkan ada yang sampai 20 kali ujian. Nah, ini kan suatu kerugian yang sangat besar ya, di tengah biaya pendidikan yang mahal. Ada orang ya, ada dokter ya, tenaga profesional yang telah sekolah selama kurang lebih 4 atau 5 tahun ya, sudah lulus, dinyatakan kompeten oleh universitas, tapi tidak lulus. Nah, itu. Tidak lulus ujian kompetensi. Siapa yang menguji kompetensi selama ini adalah asosiasi institusi pendidikan dan ada panitia lah yang ditetapkan oleh pendidikan tinggi. Nah, sementara ya setiap kali mereka ujian itu harus berbayar tuh. Nah, ini yang merugikan eh, masyarakat, ya, merugikan dokter yang bersangkutan dan juga merugikan negara. Itu. Kenapa? Di tengah isu kurangnya dokter kita, ada banyak dokter yang tidak apa namanya, tidak memiliki hak untuk praktek kedokteran karena terhambat dengan proses ujian yang standarnya kita tidak tahu ya. Ini salah satu polemik yang kemudian menjadi atau yang terjadi di masyarakat kita. Nah, kemudian selanjutnya ya, pendidikan profesi ya, selama ini memang ya 100% itu berjalan di rumah sakit. Nah, karena memang pendidikan profesi dokter dan tenaga kesehatan itu secara langsung memang membutuhkan pasien dan pasien itu ada di rumah sakit. Nah, itu. Mendidiknya 80 sampai 90% itu sebenarnya bukan tenaga pendidik yang didesain dari awal untuk mendidik. Nah, itu. Artinya bukan dosen perguruan tinggi. 90%, 80 sampai 90% itu adalah pegawai fungsional yang bekerja di rumah sakit itu. Kemudian mereka diberdayakan dengan tugas tambahan untuk mendidik para peserta didik yang selama ini hired atau direkrut dari atau mahasiswanya perguruan tinggi. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga kenapa kemudian muncul apa namanya, usulan ataupun kebijakan membuat pendidikan berbasis rumah sakit. Toh pendidiknya juga orang-orang di rumah sakit itu 90%. Nah, itu. Nah, itu. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya, ibu-ibu sekalian. Di banyak negeri ya, bahkan di zaman ketika kehilafahan pun ada ya, kompetensi dokter itu dihasilkan oleh rumah sakit. Nah, itu. Kemudian diuji oleh eh, tenaga penguji, penguji profesi, ya mungkin sekarang kolegium yang ditunjuk oleh khalifah. Nah, itu. Artinya bukan eh, apa, organ yang ada atau berasal dari luar rumah sakit. Kemudian yang paling penting adalah biaya yang ditanggung oleh para peserta didik menjadi tidak terkontrol. Nah, contoh misalnya uang kuliah tunggal ya, dan pembayaran ke para mahasiswa itu ke universitas atau perguruan tinggi. Sementara menurut keluhan para KPS ya, program studi itu, dari sekian puluh juta duit yang dibayarkan oleh mahasiswa itu atau peserta pendidikan ini tidak sampai ke mereka ya, 10 bahkan maksimal sampai hanya 30% uang itu yang sampai kepada KPS. Nah, itu. Karena apa? Karena para mahasiswa ini bayarnya ke rekening universitas. Harusnya kan duit itu, eh, uang pembayaran kuliah itu 100% diberikan kepada peserta program studinya ya, peserta atau mahasiswanya. Lewat mana? Lewat
KPS-nya. Tapi faktanya tidak demikian. Sehingga apa? Sehingga para peserta didik ini dalam prosesnya dibebankan biaya-biaya tambahan yang lain. Biaya ujian, biaya kursus, biaya apa biaya seminar, ya kemana-mana, ya harus membiayai diri mereka sendiri. Sehingga dari situ biaya yang ditanggung oleh para peserta didik ini tidak terkontrol. Nah, selama ini begitu. Bahkan kalau kita lihat banyaknya polemik, bullying, ya, kemudian bahkan ada korban yang meninggal, eh, dan seterusnya itu terjadi memang. Kenapa? Karena sekali lagi kita kembali pada poin yang ketiga tadi itu. Kolegium ini tidak memiliki infrastruktur untuk menguji kualitas para peserta didik. Kenapa? Karena mereka yang mengajar dan mereka pula lah yang kemudian menetapkan standar dan mengevaluasi. Nah, ini yang menjadi polemik menurut pandangan sebagian orang. Wah, rame gue terkibure Nah, dari situ gitu. maka, dari hal ini maka kita melihat bahwa kolegium itu seharusnya independen, ya. Kolegium itu independen maksudnya adalah tidak boleh, ya, kolegium itu dibawa bayang-bayang organisasi tertentu di luar negara itu. Memang harus menjadi, nah, menjadi organ negara itu. Apapun negaranya, ya, negara Islam ataupun negara non-Islam, itu kolegium itu seharusnya independen. Artinya memiliki power untuk apa? Untuk bisa mengevaluasi, memaksa, dan memberikan sanksi kepada siapa? Kepada siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan ini. Tuh. Nah, karena dia harus punya power, dia harus punya anggaran, dia harus punya kekuasaan, maka itu menjadi tugas negara. Tidak boleh diberikan kepada ormas atau organisasi profesi tertentu. Ini tentu kita tidak dalam rangka mengkritisi, ikut mengkritisinya, tapi secara umum harusnya begitu. Kenapa? Karena organ ini organ yang struktur yang melahirkan, ya, orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan apa namanya pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Nah, itu yang dilayani itulah rakyatnya negara, itu bukan rakyatnya ormas, bukan rakyatnya organisasi tertentu, ya, tapi yang dilayani oleh tenaga profesional ini rakyat suatu negeri tersebut. Nah, karena itu di bawah atau menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Nah, itu. Saya kira itu terkait dengan eh, polemik secara singkat, ya. Nah, kemudian mari kita melihat atau kembali atau flashback tentang eh, pembicaraan kita tentang kesehatan secara umum, ya. Jadi bahwa domain pengetahuan kesehatan itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang ilmu kesehatan, ya, yang tadi kita bahas, ya, profesi di situ, teknologi di situ, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem, ya, sistem kesehatan. Bagaimana ilmu ini sampai kepada penggunanya? Siapa? Masyarakat. Bagaimana ilmu kesehatan yang profesional tadi, yang berbasis teknologi dan saintifik tadi sampai ke masyarakat sebagai pengguna. Nah, itu. Ini tentu butuh biaya, butuh pengaturan. Ini adalah pengaturan dalam kerangka sistem, bukan dalam kerangka ilmu. Karena itu, orang-orang yang menjadi dokter, menjadi tenaga kesehatan itu tidak diajari ini selama ini. Nah, itu. Tidak pernah belajar tentang sistem kesehatan. Yang dipelajari adalah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, teknologi kesehatan, dan seterusnya. Ya, ilmu kesehatan itu atau pengetahuan, ya, yang terkait dengan promotif, preventif, ya, pencegahan, obatan, rehabilitasi orang yang terkena masalah atau penyakit, ya.
cakupannya ada ilmu medis, perawatan, farmasi, gizi, kesehatan lingkungan, biomedis, ilmu desain rumah sakit, peralatan dan teknologi kesehatan, alat-alat diagnostik, alat-alat untuk terapi, dan seterusnya. Sifatnya selalu berkembang. Selalu berkembang. eh, Hari ini ya sesuatu dianggap sebagai eh, tenaga yang digunakan dalam ilmu medis, besok bisa ditinggalkan. Ya, siapa sangka misalnya ilmu nuklir yang dulu ditakuti sekarang dipakai dalam ilmu kedokteran dan seterusnya, kan dinamis. Kemudian yang kedua netral, ya. Netral siapapun dia, orang muslim, orang kafir, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang kulit hitam, kulit berwarna dan seterusnya, boleh memiliki kecakapan yang sama, ya, selama dia menempuh ataupun berkonsentrasi dalam ilmu tertentu, dia akan memiliki capaian kualifikasi ataupun kompetensi yang sama. Nah, itu ilmu kesehatan itu bersifat netral. Jadi makanya kedokteran Islam, kedokteran non-Islam itu sebenarnya suatu istilah yang kurang tepat, ya, kurang tepat, ya. Apalagi misalnya secara spesifik kedokteran pengobatan cara Nabi, ya. Itu, itu secara spesifik seharusnya pengobatan apapun yang mengikuti standar-standar ilmu kesehatan terkini itulah pengobatan Islam. Nah, itu. Tuh. Artinya Muslim pun berhak untuk memiliki kualifikasi dan eh, kecakapan dalam ilmu tersebut. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah sistem kesehatan. Ya, sistem itu berbicara tentang kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan ilmu. Nah, ilmu kesehatan tentunya. Dengan cara apa? Mengorganisir sumber daya dan layanan untuk tercapainya tujuan kesehatan masyarakat. Nah, maka sistem kesehatan ini berbicara tentang suprastruktur kesehatan, ya, yang mengatur bagaimana pelayanan kesehatan itu sampai kepada masyarakat. How to manage atau distribusi kesehatan itu. Maka sistem kesehatan itu berbicara tentang regulasi dan pembiayaan. Nah, itu regulasi dan pembiayaan. Maka di sini kita bisa mengenal sistem kesehatan Islam, sistem kesehatan kapitalistik, kapitalisme, sistem kesehatan dalam ideologi sosialisme dan seterusnya. Kenapa? Karena sistem kesehatan itu secara khas dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Nah, itu ya, ideologi tertentu. Nah, yang ada saat ini yang di diberlakukan di hampir seluruh dunia saat ini adalah sistem kesehatan dalam perspektif kapitalisme liberal, ya, atau sekuler, ya, tegak atas atau berasal dari cara berpikir sekularistik, ya, sekularisme memisahkan urusan agama dengan selain agama atau urusan keduniaan. Prinsip umum, ya, health service itu mengikuti prinsip bisnis atau laissez-faire. Campur tangan pemerintah itu minimal, ya. Pemerintah itu tidak boleh ikut campur dalam pelayanan langsung ke masyarakat, ya, atau ke konsumen, ya. Tidak mengenal instrumen distribusi langsung. Karena itu dalam sistem kesehatan kapitalisme liberal ini tidak mengenal istilah kesehatan gratis. Tidak ada. Karena itu kalau ada kampanye pilkada, pilpres, pemilihan apa itu, kesehatan gratis dan seterusnya, itu bohong. Nggak mungkin terjadi dalam model seperti sekarang. Nah, tugas negara dalam perspektif ini adalah membuat aturan, standar, dan pengawasan, atau membuat regulasi yang memungkinkan, ya, tujuan dasar mereka, yakni bisnis kesehatan itu berjalan baik. Kemudian yang kedua, menyiapkan infrastruktur kesehatan dalam rangka untuk menjamin bisnis itu jalan, ya, agar vaskesnya bisa ada, ya. Kemudian dokter dan tenaga kesehatan itu cukup. Yang penting cukup. Misalnya kalau kalau dalam ilmu
publik kesehatan masyarakat itu menyatakan bahwa rasio ideal dokter dengan masyarakat itu 1 banding 1000, maka di Indonesia saat ini dibutuhkan 280 juta bagi 1000, artinya butuh 280 ribu dokter. Nah itu. Tugas negara adalah menyiapkan bagaimana minimal 280 ribu dokter itu ada di kita. Ada di tengah masyarakat kita. Dia tidak merasa memiliki kewenangan atau tanggung jawab bagaimana 280 ribu tadi itu ada di setiap kecamatan misalnya. Dalam setiap 1000 orang itu ada 1 dokter. Dia tidak berbicara tentang itu. Dia berbicara bahwa 280 juta dibagi dengan 1000, maka harus ada 280 ribu dokter. Nah, maka kita lihat yang digembar-gemborkan adalah bagaimana mendirikan fakultas kedokteran sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk mencetak dokter yang banyak. Nah, nanti apakah dokter itu nanti akan tersebar ke apa daerah-daerah terpencil atau dimanapun, itu tidak berbicara tentang itu. Nah, itu misalnya dibutuhkan dokter spesialis 1 banding misalnya 2.500 atau 5.000, maka yang dibutuhkan adalah sekian jumlah penduduk bagi dokter spesialis, dan ketika itu cukup, maka dia merasa dokter kita cukup. Nah, karena itu di dalam sistem kapitalisme ini, ya, pandangan ini yang ingin dicetak adalah eh, jumlahnya itu, jumlahnya bukan distribusinya itu. Nah, sama dalam berbagai hal, ya, misalnya dalam pertanian, misalnya ada 280 juta penduduk, 1 orang makan 1 liter beras per hari, maka dibutuhkan 280 juta liter beras yang harus ada di tengah-tengah masyarakat per hari dikali 3. Gitu. Kalau berasnya udah cukup, artinya jumlah kapasitas eh, apa namanya beras yang ada di tengah-tengah masyarakat di lumbung-lumbung bulog itu Nah, ada, buka pintu dulu deh. maka Aku mau itu duduk. dianggap eh, pemerintah telah menyiapkan beras yang cukup, tugasnya selesai. Nah, bagaimana agar beras itu sampai ke dapur-dapur setiap orang, setiap dapur di setiap rumah, itu tidak menjadi topik diskusi oleh pengambil kebijakan dalam sistem kapitalisme liberal seperti sekarang ini. Nah, itu. Nah, bagaimana sistem kesehatan Islam? Dalam Islam, negara ada untuk menjalankan hukum Islam. Jadi, pemerintah bertugas untuk mewujudkan maqasid syariah atau menjaga agama, nyawa, akal, nasab, kehormatan, dan seterusnya. Nah, kemudian fakta bahwa di tengah-tengah masyarakat itu berserikat untuk kebutuhan dasar. Artinya, ada kebutuhan sosial dasar bersama masyarakat, yang pendidikan, kesehatan, keamanan. Orang butuh sehat, butuh pintar, butuh aman. Itu biayanya sangat besar. Dan itu dibutuhkan bersama oleh masyarakat. Ya, kewajiban bersama. Harusnya ini diemban atau diambil alih oleh negara. Maka kenapa? Tugasnya inilah negara. Karena tugas negara, maka masyarakat ketika ingin mengambil hak mereka, itu harusnya gratis. Nah, itu dalam perspektif Islam. Prinsip pelayanan umum dalam Islam atas 3 hal ini adalah sederhana, ya, mudah, ya, nggak boleh terbelit-belit, ya. Kalau bisa susah, kenapa mudah? Nah, itu harusnya dibalik. Kalau bisa mudah, kenapa susah? Kalau bisa sederhana, kenapa harus jelimet? Dan seterusnya. Profesional. Nah, profesional tentu standarnya tadi, ya. Kemudian landasan etiknya, ya, profesi harus memiliki 2 hal tadi. Standar kompetensinya jelas, ya, oleh kolegium dan lembaga pendidikan. Kemudian kode etik profesinya adalah hukum syariat. Itu. Kode landasan dalil untuk menyusun kode etik profesi kedokteran ataupun kesehatan secara umum adalah hukum syariat. Ya, bukan budaya, kesepakatan ataupun nilai-nilai yang universal. Ya, nah karena itu, ya, dalam Islam dari hukum syariat tadi, kode etik yang mesti melekat pada setiap eh, apa namanya
tenaga medis atau kesehatan adalah harus amanah, ya. Kemudian apapun namanya, ketika seseorang datang kepada tenaga kesehatan kepada dokter, maka dokternya harus amanah itu. Seseorang menceritakan rahasianya, itu penyakit itu kan sebenarnya aib. Nah, ini adalah amanah itu. Kemudian dia harus melihat dari sisi bahwa dia harus memberikan kemaslahatan yang paripurna itu. Kemaslahatan itu maksudnya dia harus mencegah cedera, mencegah hal-hal yang berakibat buruk buat pasien. Ketika dia memilih suatu pilihan terapi, maka yang pertama harus dilihat adalah apakah terapi itu aman. Tuh. Artinya tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan bahaya. Kemudian yang kedua, setelah aman, dinyatakan aman, maka apakah terapi itu memberikan manfaat? Tidak boleh dibalik itu. Nah, seperti yang banyak terjadi sekarang, itu eh, Ya, Kak, saya salah. menambah dikit. Ini slide yang terakhir. Ya, jargon kita melayani masyarakat secara syar'i, holistik ya, dan berorientasi pada pasien itu standar yang mesti dicapai oleh kedokteran dalam eh, perspektif syariah ini ya. Tapi yang harus kita lihat adalah sekali lagi kita harus melihat maslahat ini secara spesifik ya. Karena saya melihat ya dalam praktek kedokteran dalam tanda kutip Islam yang kurang tepat tadi itu, mereka melakukan pelayanan kesehatan itu tidak memperhatikan akibat buruk dari pelayan. Tidak ada jaminan bahwa pilihan-pilihan terapi itu belum ada jaminan aman buat pasien. Nah itu yang didahulukan adalah apakah pelayanan itu memberikan manfaat. Nah ini sangat berbahaya itu karena dalam prinsip kesehatan atau pelayanan itu kita harus mendahulukan maslahat. Maslahat itu maksudnya adalah terhindar dari bahaya dan tercapai manfaat atau keuntungan yang besar. Kemudian yang terakhir adalah harus adil. Nah, itu adil terhadap diri kita, adil terhadap pasien, dan adil terhadap masyarakat secara umum. Tidak boleh membeda-bedakan orang, membeda-bedakan kualitas pelayanan, dan membeda-bedakan apa, eh, dalam memberikan fasilitas kesehatan. Saya kira itu secara umum apa yang menjadi pengantar diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih.